Maka sanad ini ada, atau hadis ini dhaif, ada dua penyakit. Pertama, Mubarak ibnu Fadalah mudallis, dan yang kedua Al-Hasan Al-Basri tidak mendengar dari Imran ibnu Husain. Maka hadis ini dhaif dengan lafaz yang jelas seperti tadi, inzi'ha, maka lemparkan dia dari tanganmu, karena jika kamu mati padanya, kamu tidak akan pernah beruntung sama sekali. Maka di sini seperti kembali kepada ucapan Syekh kami Mukbil bahwa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab mujaddid, namun Syekh berkata hak bahwa dalam ilmu hadis tidak begitu kuat, sehingga berapa dari kitab tauhid dari awal kita belajar di bab pertama sampai sekarang, berapa hadis yang dhaif. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang la ba's. Maka ini ucapan yang tidak benar karena sanadnya dhaif. Kemudian beristidlal juga dengan hadis yang lain dari Uqbah ibn Amir marfu'an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Maka di hadis yang kedua, Uqbah ibnu Amir yang berhubungan dengan jimat-jimat, man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan tamimah, fala atamallahu lahu, maka Allah tidak akan menyempurnakan kepadanya kebaikan. Dan barang siapa yang ta'allaqa wada'atan, yang intinya tamimah dan wada'ah sama, dia adalah apa-apa yang digantungkan, maka fala wada'allahu lahu, Allah tidak akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum, dari segi makna, man ta'allaqa tamimah adalah apa-apa yang berhubungan dengan mantra-mantra, jimat-jimat yang dipasang. Dan dulu Arab menggunakannya ditempel di badan ataupun dipasang di rumah. Fala atamallahu lahu, kanu ya'taqiduna annaha tamamun dawa wasyifa. Fala atamallahu lahu, maka maknanya Allah tidak akan menyembuhkan dengan jimat-jimat ini. Maka jimat-jimat ini barakallahu fikum dipergunakan oleh kebanyakan dari zaman jahiliyah, dan kemudian diturunkan syariat Islam. Dan kembali di zaman now, kita lihat berapa dari kaum muslimin, terutama yang mempunyai bayi-bayi yang baru lahir, ditempelkan pada bayi tersebut berbentuk kalung ataupun berbentuk cincin. Siapa yang membuat ini? Kita melihat dari paraji, tahu paraji? Bidan-bidan tradisional yang sudah tua, mak-mak yang melahirkan anak-anak di kampung-kampung. Itu dia yang menyebabkan sebagian dari kesyirikan yang ada. Dan itu yang kami dapati, di mana kami dulu waktu masih kecil melihat dari keponakan kita, dari bayi-bayi yang lahir, dari kerabat kita. Maka saya melihat kepada paraji tersebut. Ternyata ini yang menggantungkan di kalung. Padahal bapaknya adalah orang yang
faham tentang permasalahan seperti itu. Maksudnya bukan dari segi agama, tetapi dari segi jenjang pendidikan. Misalnya dia S1, S2 dan seterusnya, namun dibiarkan anaknya menggunakan kalung-kalung seperti itu, dan ternyata yang menjadi sumber adalah para bidan-bidan tradisional di kampung. Mereka yang memasang ini dengan keyakinan menolak bala dan sebagainya. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana sanadnya bertumpu kepada Abu Abdurrahman akhbarana Haywah akhbarana Khalid ibni Ubaid qala sami'tu Misrah ibn Ha'an dari Uqbah ibni Amir. Aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, man ta'allaqa tamimah fala atamallahu lahu wa man ta'allaqa wada'ah fala wada'allahu lahu. Sama maknanya seperti kami sebutkan, barang siapa yang menggantungkan kalung-kalung jimat-jimat, maka Allah tidak akan menyembuhkannya dan menyehatkannya jika dia meyakini ini penolak penyakit. Dan barang siapa yang ta'allaqa wada'ah, dan wada'ah mufrad dari wada', dan dia adalah jimat yang kebanyakan diambil dari bahar, seperti mutiara-mutiara yang diambil dari laut dan seterusnya. Wa alaqahu lidafil ain, yang kebanyakan digantungkan mutiara-mutiara putih ini untuk mencegah dari ain. Fala wada'alahu, fala wada'allahu lahu, maka Allah tidak akan menyembuhkan dia dari ain tersebut. Fahadal hadis kadzalik dhaif. Wa kama dzakarna fi sanadihi, seperti kami sebutkan di sanadnya, Khalid ibnu Ubaid sami'tu Misrah ibn Ha'an an Uqbata ibni Amirin. Fa Khalid ibnu Ubaid barakallahu fikum lam yarwi anhu ghairu Haywah ibnu Shuraih, tidak meriwayatkan kecuali Haywah ibnu Shuraih di dalam sanad ini, dan tidak ada para ulama yang mentausiknya. Walam yujad man yuwathikhu illa Ibni Hibban wa huwa minal mutasahilin. Maka hadis ini hadis dhaif bisabab Khalid ibnu Ubaid majhul. Faidan sanaduhu dhaif li jahalati Khalid ibnu Ubaid. Namun telah datang lafaz yang lain dari Uqbah ibni Amir, akhrajahu At-Tabrani fi Musnad Asy-Syamiyyin. Bihada lafaz sama, man ta'allaqa tamimah fala atamallahu lahu wa man ta'allaqa wada'ah fala wada'allahu lahu. Fa fi hadal hadis aidha bihada lafaz akhrajahu Imam At-Tabrani di dalam Musnad Asy-Syamiyyin, yang mana sanadnya bertumpu kepada Al-Walid ibnil Walid haddatsana Ibnu Tsauban an Abi Sa'id an Uqbata ibni Amirin. Maka sahabatnya masih satu. Dari mana jalannya? Al-Walid ibnul Walid haddatsana Ibnu Tsauban an Abi Sa'id an Uqbata ibni Amirin. Maka sanadnya di sini lebih parah dari yang pertama di Musnad Imam Ahmad. Hadal hadis asyad dha'fan minal awal. Lima dari anna Al-Walid ibnul Walid wa huwa Al-Ansi qad qala Al-Ukaili ahadithuhu bawatil la usulu laha laisa mimman yaqimul hadis. Dia mempunyai hadis-hadis yang batil, yang tidak ada manusia muhaditsin yang lain yang meriwayatkan seperti itu. Banyak hadis-hadis yang berkesendirian dan aneh. Dan berkata Ad-Daruqutni mungkarul hadis,
dia itu selalu berkesendirian. Dan berkata Abu Nuaim al-Asbahani, yarwi an Ibnu Sauban maudu'at, dan di sini meriwayatkan dari Ibnu Sauban. Maka dia meriwayatkan dari Ibnu Sauban hadis-hadis yang maudu'at. Ma makna al-maudu'at? Hadis-hadis yang palsu. Idan hadal hadis asani min tariq al-Walid ibn al-Walid dhaifun jiddan. Idan hadal hadis dhaif bihadal lafz. Walahu tariqun akhar akhrajahu Ibnu Abdul Hakam dari jalan Abdullah ibn Lahiyah an Masrah ibn Ha'an. Maka di sini lafadznya hampir mendekati, sanadnya menjadi mutaba'ah dari Musnad Imam Ahmad, di mana di Musnad Imam Ahmad dari jalan Khalid ibnu Ubaid dari Misrah ibnu Ha'an dari Uqbah ibni Amir. Maka di sini datang jalan dari Abdullah ibn Lahiyah dari Misrah ibnu Ha'an dari Uqbah ibni Amir. Maka Abdullah ibn Lahiyah dhaif, dia menjadi mutaba'ah liman lihad rawi majhul Khalid ibnu Ubaid. Maka di Musnad Imam Ahmad dari Khalid ibnu Ubaid majhul dari Misrah, maka datang mutaba'ah dari Ibnu Lahiyah dari Misrah Ibnu Ha'an, baru dari Uqbah ibnu Amir. Maka dari dua jalan ini bisa naik kepada derajat hasan. Dan telah datang jalan yang lain dari Uqbah ibni Amir, yang mana dia lebih mulus daripada yang tadi kami sebutkan 3 riwayat. Diriwayatkan Imam Ahmad dari jalan Abdus Samad ibni Abdul Warith, haddatsana Abdul Aziz ibnu Muslim, haddatsana Yazid ibnu Abi Mansur an Duhainin al-Hajri an Uqbata ibni Amir al-Juhani, yang mana lafadznya sama ataupun kita katakan berbeda.